karena kita ngebahas tentang irama jantung, terus ada kelanjutannya tentang pacemaker, alat pacu jantung. Boleh nggak dok, kira-kira diceritain sedikit gimana sih alat pacu jantung itu tuh bekerja dan apa sih alat pacu jantung ini dok? Oke, Andira dan sobat kata dokter. Jadi seperti tadi sudah disebutkan ya, jantung kita itu adalah organ yang pertama kali bekerja. Jadi mulai bekerja ketika di dalam kandungan usia 4 minggu tuh, jantung mulai berdenyut. Nah, jantung berdenyut tidak mengenal waktu. Entah kita sedang tidur, entah kita sedang istirahat, atau kita dalam kondisi koma sekalipun, jantung tidak pernah berhenti berdenyut. Nah, ternyata ada yang namanya baterai jantung atau tadi generator jantung yang berfungsi untuk berdenyut tadi. Tetapi dalam usia yang semakin tua, nah baterai jantung ini bisa bermasalah nih. Saya suka cerita ke pasien, itu baterai jantungnya sudah mulai soak. Jadi yang tadinya normalnya denyutnya 60-100 kali dalam 1 menit, tiba-tiba ketika bertambahnya usia, mungkin di atas 60-70 tahun, denyutnya mulai berkurang, jadi 40, atau jadi 30. Pada pasien-pasien inilah yang kita curigai ada gangguan di baterai jantung alaminya, sehingga perlu dibantu dengan alat pacu jantung yang kita sebut sebagai pacemaker tadi. Itu Andira. Oke dok, berarti untuk cara kerjanya dipacu dari luar atau dari dalam atau gimana dok mekanismenya nih dok? Oke, jadi pacu jantung atau pacemaker ini terdiri dari 2 komponen ya, yang konvensional ya, ada baterai dan ada kabelnya. Nanti mungkin kita tunjukin ya. Oke. Nah, jadi baterainya ini dia bisa menghantarkan menghantarkan listrik ke jantung supaya jantung bisa berdenyut. Jadi kalau yang tadi denyutnya 30-40, dia bisa balik lagi normal ke 60-100 dalam kondisi istirahat seperti itu. Nah, pacemaker ini dia standby fungsinya. Artinya kalau tidak diperlukan, dia tidak bekerja. Gitu. Jadi saya suka analogikan kayak genset di rumah nih. Kalau genset di rumah bekerja kalau PLN-nya mati. Kalau PLN-nya mati, gensetnya bekerja. Sedangkan kalau PLN-nya hidup, tentu saja gensetnya nggak bekerja. Demikian halnya juga dengan pacemaker. Alat baterai kecil ini akan berfungsi kalau memang denyutnya turun di bawah yang kita setting. Jadi pacemaker misalnya kita pasang, kemudian kita set di 60 yang normal. Kalau denyut nadinya turun di bawah 60, pacemakernya baru bekerja. Sedangkan kalau denyutnya mungkin ketika aktivitas di atas 60, maka pacemakernya tidak bekerja. Seperti itu, Andira. Oke, dok. Nah, mau tahu berikutnya lagi nih, dok. Ya. Sebenarnya sih genset kita ini nih, si pacemaker ini, kalau memang kita membutuhkan alat tersebut, dia jenisnya tuh ada banyak nggak sih, dok? Atau cuman ada satu aja, dok? Nah, jenisnya ada beberapa jenis ya. Jadi saat ini kita kenal dengan pacemaker yang 1 kabel, yang 2 kabel, atau bahkan ada yang 3 kabel. Jadi masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Oke. Ya, nanti ketika konsultasi ke dokter, maka dokter akan menentukan kira-kira pasien ini membutuhkan pacemaker yang 1, 2, atau 3 kabel. Seperti itu. Berarti fungsinya beda-beda tergantung indikasinya ya dok? Iya, fungsinya berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya dan juga tergantung kebutuhan dari pasien tersebut. Oke, baik dok. Dok, boleh ditunjukin sedikit dok kira-kira alatnya seperti apa sambil mungkin sedikit demo ditaruh di sebelah mana sih nih dok alatnya kira-kira? Jadi ini adalah alat pacemaker atau alat pacu jantung. Ya, jadi terdiri dari 2 komponen tadi yang saya cerita ya. Jadi komponen pertama adalah komponen baterai jantung, kemudian komponen kedua adalah kabelnya. Ya. Nah, jadi baterai jantung ini, pacemaker ini atau baterainya atau generator akan dihubungkan ke kabelnya. Ya, nanti kabelnya akan dimasukkan lewat pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena, ini akan ditaruh di jantung. Jadi kalau yang 1 kabel ya terdiri dari 1 kabel aja, kalau yang 2 ada 2 kabel, kalau yang 3 ada 3 kabel. Nah, jadi ini baterainya dan dia menghantarkan listrik ke jantung. Seperti itu. Di mana dipasang? Ya, tergantung. Bisa di sini, di bawah kulit, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Biasanya kita memilih di tempat yang memang tidak dominan. Jadi kalau pasien, saya nggak kidal, saya menulis dengan tangan kanan, jadi
pacemakernya kita pasang di sebelah kiri. Kiri. Sedangkan kalau pasien-pasien yang kidal, tentu saja kita pasang di sebelah kanan. Tujuannya apa? Tujuannya karena supaya tidak terjadi gesekan terlalu banyak, sehingga karena kan kabelnya lewat pembuluh darah, kadang-kadang bergesekan dengan tulang atau apa, semakin banyak gesekan maka resiko untuk patah dan untuk putus juga jadi lebih tinggi. Jadi ditaruh di memang lokasi yang tidak dominan. Seperti itu, Andira. Oke, baik dok. Nah berarti untuk pacemaker ini dok, dia cuma ada satu model aja dok, atau ada ukuran yang berbeda, atau ada variasi apa lagi dok dari pacemakernya? Pacemaker yang biasa kita kenal, memang ini yang sudah puluhan tahun ada tuh seperti ini. Ya, tetapi sekarang kita sudah ada modifikasi atau perkembangan teknologi yang canggih. Artinya pacemaker yang sekarang itu tidak memerlukan kabel lagi. Wow. Ya, jadi ini kita kenal sebagai leadless pacemaker. Jadi baterai jantung langsung ditanam di dalam jantung. Ukurannya sangat kecil ya, jadi kalau dibandingkan tangan saya ya segini saja ya. Nah ini ternyata baterainya juga bisa lebih lama dibandingkan pacemaker yang konvensional. Oh tadi belum kita sebutin ya, usia pacemaker bisa berapa lama tuh. Kadang-kadang suka ditanyain pasien, dok, kalau saya pasang pacemaker kira-kira bisa bertahan berapa lama nih gitu ya. Jadi tadi kalau kita analogi kayak genset ya juga sama, jadi tergantung pemakaian. Kalau semakin banyak dipakai, maka pacemakernya akan semakin cepat habis. Ya, rata-rata sih 8 sampai 12 tahun atau 13 tahun. Kalau pacemaker dependent, pasien yang pacemaker dependent artinya yang 24 jam tergantung sama pacemaker, maka mungkin dalam waktu 8 tahun dia harus ganti baterainya. Tetapi kalau misalnya yang bukan pacemaker dependent, mungkin dalam 24 jam dia hanya membutuhkan sekitar 10% atau 20%, yang mungkin bisa sampai 10 tahun atau 11 atau 12 tahun baru kita perlu untuk ganti baterai jantung. Oke dok, berarti kalau misalkan sudah dipakaikan pacemaker, yang diganti itu hanya baterainya ya dok, bukan pacemakernya ya, bukan alatnya? Atau ada jangan-jangan tindakan yang harus mengganti pacemaker tuh ada nggak dok? Jadi kalau kita ganti ya berarti kita ganti generatornya ininya. Selama kabelnya masih berfungsi dengan baik. Oke. Ya, jadi nanti sebelum diganti kita akan cek dulu pacemakernya, baterainya, juga kabelnya. Kalau kabelnya masih bagus, biasanya kita tetap menggunakan kabel yang lama atau istilah kedokteran kita sebut sebagai lead. Ya. Kalau generatornya, kalau memang sudah habis, ketika perlu diganti, maka generatornya yang diganti.